Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 3A tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 5. Di halaman 5 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik silakan baca dulu ya sebuah teks yang berjudul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Jika adik-adik sudah membacanya, saya langsung ke nomor 1. Pertanyaannya, berdasarkan teks di atas, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Jawabannya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah memerlukan oksigen, memerlukan makanan, mengalami perubahan bentuk dan ukuran, dapat bergerak. Saya ulangi, jawaban nomor 1 adalah memerlukan oksigen, memerlukan makanan, mengalami perubahan bentuk dan ukuran, dapat bergerak. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 2, amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tulislah ciri-ciri makhluk hidup dan jelaskan ciri-cirinya tersebut. Di sini ada ayam dan anaknya. Ciri-ciri ayam yang pertama memerlukan oksigen, kemudian memerlukan makanan dan dapat berkembang biak, satu lagi dapat bergerak. Saya ulangi, jawabannya adalah memerlukan oksigen, memerlukan makanan, dapat berkembang biak dan dapat bergerak. Di baliknya ada nomor 3-nya adik-adik ya. Nomor 3, temukan kata-kata berikut pada teks yang sudah kamu baca. Setelah itu, carilah artinya di dalam kamus. A. Makhluk hidup. B. Berkembang biak. C. Bernapas. D. Bertumbuh. Nomor 3. Makhluk hidup artinya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Bernapas artinya mengisap dan mengeluarkan napas. Bertumbuh artinya timbul dan sedang berkembang. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita menuju ke halaman 6. Di halaman 6 ini ada ayo berlatih matematika. Bacalah bilangan berikut, setelah itu berilah tanda centang untuk nama bilangan yang tepat. Ini yang dicentang adalah 1121. Ini silakan dicentang adik-adik. Yang B, ini bacanya 1924. Jawabannya yang B. Silakan dicentang yang sini. Yang C, 2548. Cara membacanya seperti itu. Di antara dua kotak berwarna abu-abu ini yang benar adalah yang atas. Ini bacanya 3673. Di antara dua kotak berwarna abu-abu yang benar adalah yang bawah. Yang ini cara membacanya adalah 4893. Di antara kotak dua berwarna abu-abu ini yang benar jawabannya yang bawah. Silahkan dicentang yang bawah. Nomor 2, bacalah nama bilangan berikut. Setelah itu lingkarilah lambang bilangan yang tepat. A 2914. Yang tengah yang betul adik-adik silakan dilingkari yang 2914. B 3303. Jawabannya juga yang tengah 3303. C 4452. Jawabannya yang sebelah kiri. Silakan dilingkarin 4452. D 7691. Jawabannya yang tengah 7691. Kemudian 8E. Yang 8277. Jawabannya yang sebelah kanan 8277.
Nomor 3, tulislah nama bilangan dari lambang bilangan berikut dengan benar. Dari A, B, C, D, dan E sudah saya tulis di sini adik-adik. Yang A jawabannya adalah 3.372. B 4.050. Yang C 6.328. Yang D 7.102. Yang E 9.004. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan matematika masih nomor yang keempat. Tulislah lambang bilangan dari nama bilangan berikut dengan benar. A 1999, jawabannya adalah 1999. B 2098, jawabannya adalah 2098. C 3698, jawabannya adalah angka 3699. Kemudian D 5858, jawabannya 5858. Yang E 8778, angkanya adalah 8778. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 8, ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya adik-adik silakan baca dulu perkembangan sebuah teks yang berjudul Perkembangan Makhluk Hidup yang ada di kotak berwarna abu-abu sampai di sebelah kanan yang atas ini ya adik-adik. Setelah dibaca saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Tulislah 5 kosakata yang baru kamu ketahui dalam teks tersebut. Carilah artinya kata tersebut dalam KBBI. Sudah saya tulis di sini adik-adik. Saya ada 5. Yang pertama punah, ovipar, vivipar, ovovivipar, dan biji. Yang pertama dulu punah. Menurut KBBI artinya adalah hilang, lenyap, musnah. Kosakata yang kedua ovipar, artinya berkembang biak dengan cara bertelur. Kosakata yang ketiga vivipar, artinya berkembang biak dengan cara melahirkan. Kosakata yang keempat ovovivipar, artinya berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Kosakata yang kelima adalah biji, artinya isi buah. Kita lanjutkan ke nomor 2. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang telah kamu ketahui. Kata-kata saya yang pertama. Oke, yang pertama, kata kalimatnya adalah makhluk hidup berkembang biak agar tidak punah. Punah ini adalah kata yang sudah saya cari di atas pertanyaan sebelumnya, yaitu nomor 1. Kemudian kalimat yang B, ayam termasuk hewan ovipar. Ovipar ini yang saya garis bawahi katanya ya, adik-adik ya. Yang C, kucing termasuk hewan vivipar. Yang D, ular boa termasuk hewan ovovivipar. Kalimat yang kosakata E, buah mangga memiliki 1 biji. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Berdasarkan informasi dari teks di atas, tuliskan cara hewan berkembang biak. Cara hewan berkembang biak adalah, silakan adik-adik tulis jawabannya di sini ya adik-adik ya. Jawabannya adalah bertelur, melahirkan, bertelur, melahirkan. Jadi ada 3 caranya. Yang pertama bertelur, yang kedua melahirkan, yang ketiga bertelur melahirkan. Sekarang kita menuju ke nomor 4. Berdasarkan informasi dari teks di atas, tuliskan cara tumbuhan berkembang biak. Cara tumbuhan berkembang biak adalah, silakan adik-adik tulis jawabannya di sini. Jawabannya adalah biji, tunas, setek, okulasi, spora. Saya ulangi, biji, tunas, setek, okulasi, spora. Lanjut ke nomor 5. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan proses pertumbuhan tanaman. Oke, jawabannya adalah
Biji kacang hijau jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor halaman 10 yaitu muatan PPKN. Ayo berlatih. Nomor 1, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Jawabannya adalah agar Tuhan senantiasa memberi kita kenikmatan dalam kehidupan. Nomor 2, bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Jawabnya adalah sila ke-1 atau sila pertama. Nomor 3, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 4, A. Carilah contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang A jawabannya adalah 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Empat B, tuliskan pada kertas tugas, kemudian ceritakanlah kepada teman-teman. Oke, yang A ini saya tambah ya, adik-adik tadi kan cuma 2. Oke, yang A saya kasih tambah banyak. Oke, yang A, 1 berdoa sebelum makan dan sudah makan. 2 berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3 mengerjakan ibadah sholat bersama ayah dan ibu. 4 menghormati teman yang sedang beribadah. 5 saling menghormati antar agama. Yang B jawabannya tulis di kertas tugasmu. Jadi jawaban nomor 1 sampai nomor 5 ini tadi silakan adik-adik tulis di kertas tugasnya. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 11 adik-adik. Di halaman 11 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia, tapi sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Kemudian adik-adik di halaman berikutnya silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1, apa saja kebutuhan makhluk hidup berikut berdasarkan teks kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang? A. Manusia, B. Hewan, C. Tumbuhan. Nomor 1 jawabannya untuk manusia adalah memerlukan udara, matahari, air, makanan, dan tempat tinggal. Kalau untuk hewan jawabannya kurang lebih sama yaitu memerlukan udara, matahari, air, makanan, habitat. Untuk tumbuhan kurang lebih juga sama, yang diperlukan adalah udara, matahari, air, makanan, dan habitat. Nomor 1 A, B, C, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke nomor 2. Temukan kosakata berikut di dalam teks tersebut, setelah itu carilah artinya dan buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Ada habitat, fotosintesis, dan sumber energi. Oke, habitat terlebih dahulu. Artinya habitat adalah tempat tinggal, contoh kalimatnya adalah habitat ikan adalah di air. Kosakata yang B adalah fotosintesis. Arti dari fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan. Kalimat yang berhubungan dengan fotosintesis contohnya adalah fotosintesis terjadi pada siang hari. Kosakata yang ketiga yaitu sumber energi. Sumber energi ini artinya segala sesuatu yang menghasilkan energi. Contoh kalimat sumber energi adalah, ini dia di bawahnya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Tuliskan kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan gambar berikut. A. Gambar tumbuhan, B. Gambar hewan, C. Gambar bunga matahari. Yang A. Tumbuhan, yang diperlukan adalah oksigen, karbon dioksida, cahaya matahari, dan air. Gambar B. Hewan, yang dibutuhkan hewan adalah air dan oksigen. Pada gambar C, bunga matahari, yang dibutuhkan bunga matahari untuk kembang dan tumbuh adalah cahaya matahari, oksigen, dan air. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku pupena dengan mudah, yaitu buku pupena jilid 3A, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.